Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Ibu Dwi Lucy Riyadona. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali setelah beberapa bab sebelumnya. Kita sudah membahas berbagai makhluk hidup atau organisme yang mungkin kalian merasa tidak familiar dengannya, seperti jamur lendir yang termasuk protista, fungi kantong, lichen mycorrhiza, dan sebagainya. Kali ini kita akan berkenalan dengan topik baru, yaitu Animalia, yang tentu saja kalian akan merasa lebih akrab dengan materi ini karena Kingdom Animalia juga mencakup manusia di dalamnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 10 semester genap, khususnya pembahasan Porifera dan Coelenterata. Baiklah, sebelum memulai materi, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. Boleh banget untuk share materi ini dan komen di bawah apa yang sudah kamu pelajari dari materi pertemuan kali ini. Anak-anak, Kingdom Animalia masuk ke dalam KD 3.9 dan 4.9 dengan indikator pencapaian kompetensinya antara lain mengidentifikasi hewan invertebrata dan vertebrata berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksinya, mengelompokkan hewan invertebrata dan vertebrata berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksinya, serta menguraikan peranan hewan dalam kehidupan. Sebelumnya, kalian juga sudah Ibu minta untuk membuat e-magazine Animalia secara berkelompok berdasarkan film-film yang terbagi dalam Kingdom Animalia. Kongres untuk anak-anak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Baiklah, sekarang kita akan mulai mereview materi Animalia secara umum. Apa sih ciri-ciri hewan atau Animalia yang kamu ketahui? Animalia merupakan organisme eukariotik yang multiseluler. Ia tidak memiliki dinding sel dan klorofil, sehingga memperoleh makanan dari organisme lain atau disebut organisme heterotrof. Juga umumnya dapat bergerak untuk mencari makan dan bertahan hidup. Beberapa bentuk tubuh Animalia antara lain asimetrik atau tidak beraturan, umumnya dimiliki oleh organisme dalam filum Porifera. Radial, mempunyai bagian tubuh atas yang disebut dorsal dan bagian tubuh bawah yang disebut ventral, umumnya dimiliki oleh organisme dalam filum Coelenterata. Dan yang terakhir, bilateral. Selain memiliki bagian dorsal dan ventral, ia juga mempunyai bagian depan yang disebut anterior dan bagian belakang yang disebut posterior. Umumnya dimiliki oleh organisme vertebrata, termasuk juga manusia. Berdasarkan struktur tubuhnya, Animalia tersusun dari jaringan yang berkembang dari lapisan embrionik. Beberapa dibedakan menjadi diploblastik dan triploblastik untuk jenis-jenis hewan tertentu. Diploblastik membagi struktur jaringan menjadi ektoderm dan endoderm, sementara triploblastik membagi jaringan menjadi 3 bagian, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ketiga jaringan ini akan membentuk organ-organ yang akan berkembang menjadi sistem organ dan akhirnya menjadi individu atau organisme. Berdasarkan penyokong tubuhnya, Animalia dibedakan menjadi exoskeleton dan endoskeleton. Exoskeleton merupakan rangka luar yang dimiliki oleh beberapa jenis hewan antara lain arthropoda, ikan, ular, kura-kura, penyu, dan lain-lain. Sementara endoskeleton merupakan rangka dalam yang dimiliki oleh semua organisme vertebrata. Beberapa filum invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang yang akan kita pelajari pada materi ini antara lain Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Untuk filum Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida masuk ke dalam kelompok cacing atau vermes.
Baiklah anak-anak, langsung saja kita akan mulai mempelajari filum pertama pada invertebrata, yaitu Porifera. Porifera sesuai dengan namanya, pori atau porus, merupakan organisme spons yang termasuk dalam hewan multiseluler paling sederhana. Ciri morfologinya antara lain tubuhnya berpori, umumnya bersimetri tidak beraturan atau asimetri, dan berbentuk seperti tabung, vas bunga, mangkuk, atau tumbuhan. Organisme ini termasuk diploblastik dan memiliki 3 tipe saluran air, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Pencernaan dilakukan secara intraseluler di dalam bagian yang disebut koanosit dan amubosit. Makanan Porifera adalah bakteri dan plankton. Habitatnya di dalam laut dan umumnya tidak berpindah tempat atau sesil. Ia melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Aseksual dilakukan melalui pembentukan tunas dan gemul atau tunas internal. Sementara seksual dilakukan dengan fertilisasi gamet jantan atau sperma dan betina atau ovum di dalam tubuh hewan spons dewasa yang dilakukan pada individu yang sama. Oleh karena itu, Porifera juga bersifat hermaprodit. Porifera mempunyai bagian yang dinamakan pinakosit, merupakan sel berbentuk pipih dan berdinding tebal. Rangkanya terbuat dari spikula dan spongin. Makanan dan oksigen diangkut dan digerakkan oleh sel amoeboid atau amubosit. Hewan ini memiliki bentuk tubuh asimetri atau tidak beraturan. Contohnya adalah Skipa dan Regadrella. Namun ada pula yang bersimetri radial, yaitu Spongia sp. Berikut ini adalah anatomi atau struktur tubuh bagian dalam pada Porifera. Porifera memiliki bagian-bagian antara lain pinakosit, mesoglea, spikula, amubosit, koanosit, ostium, spongosol, dan arkeosit. Ciri khas pada Porifera yaitu mempunyai 3 tipe saluran air, dikenal dengan sebutan askon, sikon, dan leukon. Askon merupakan tipe sistem saluran air di mana lubang-lubang ostiumnya langsung terhubung lurus ke spongosol. Askon merupakan tipe saluran air paling sederhana pada hewan ini. Sikon merupakan tipe saluran air di mana air akan masuk ke dalam ostium lalu melewati saluran-saluran bercabang sebelum masuk ke dalam spongosol. Saluran bercabang ini biasanya dilapisi oleh koanosit. Dan yang terakhir, leukon merupakan tipe saluran air yang ostiumnya dihubungkan dengan rongga-rongga bercabang yang tidak terhubung langsung menuju spongosol. Leukon merupakan tipe saluran air paling rumit pada Porifera. Pencernaan dan pernafasan Porifera dijelaskan pada skema berikut, di mana air akan masuk melalui ostium. Selanjutnya, flagel pada koanosit akan membentuk aliran air. Air yang mengandung makanan dan oksigen kemudian masuk ke dalam koanosit dan dicerna, lalu diangkut menuju sel amubosit untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Porifera tidak memiliki organ pencernaan kompleks seperti hewan multiseluler lainnya, sehingga pencernaan terjadi secara intraseluler dalam struktur tubuhnya yang sederhana. Hewan ini juga mempunyai bentuk-bentuk spikula yang bervariasi, seperti yang terlihat pada gambar. Berdasarkan bahan penyusun rangkanya, Porifera diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu Calcarea, Hexactinellida, dan Demospongia. Calcarea contohnya adalah Clatrina coriaceae. Spikulanya tersusun atas zat kapur karbonat, hidup di air dangkal dan memiliki koanosit yang besar. Berikut
Berikutnya Hexactinellida. Contohnya adalah Euplectella aspergillum. Spikulanya tersusun dari zat kersik atau silika, hidup di laut dalam. Terakhir, Demospongia. Contohnya adalah Spongilla, Euspongia mollissima, dan Hippospongia equina. Umumnya tidak berangka karena tersusun dari serabut spongin yang tebal, memiliki saluran air yang rumit. Porifera jenis spons umumnya dapat dimanfaatkan sebagai spons mandi jika hewan sudah mati. Selain itu, zat kimia pada porifera juga berperan dalam pengobatan. Baiklah anak-anak, kita masuk ke dalam filum yang kedua dari Animalia, yaitu Solenterata. Solenterata merupakan hewan berongga yang disebut juga gastrovaskular yang bertugas sebagai usus dan pengedar zat makanan. Hewan ini memiliki tentakel dan penyengat yang disebut nematokis, juga hanya memiliki satu lubang yang berfungsi sebagai mulut. Hidupnya di laut, memiliki tubuh simetri radial, tidak berkepala, dan bersifat diploblastik. Bentuk tubuh Solenterata dapat berupa polip yang menyerupai tabung, juga medusa yang berbentuk seperti payung. Reproduksi secara aseksual dengan pembentukan tunas pada polip dan seksual dengan pembentukan gamet pada medusa. Berikut ini anatomi atau struktur tubuh bagian dalam Solenterata dalam bentuk polip dan medusa. Polip umumnya hidup soliter atau sendiri, melekat pada dasar perairan atau disebut juga sesil. Bagian atas terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap mangsa, sementara bagian dalamnya adalah rongga gastrovaskular yang berfungsi sebagai usus. Polip merupakan fase vegetatif atau aseksual pada Solenterata. Medusa umumnya dapat melepaskan diri dari induk dan berenang bebas di perairan. Bentuknya seperti payung dan memiliki tentakel yang melambai-lambai. Contohnya adalah ubur-ubur. Fase medusa merupakan fase generatif atau seksual pada Solenterata. Tentakel pada hewan ini berfungsi untuk menangkap mangsa dan memasukkannya ke dalam mulut. Tentakel memiliki knidosit atau knidoblast, di mana tiap knidosit memiliki nematokis atau sel penyengat. Solenterata dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Hydrozoa memiliki bentuk tubuh dominan polip. Contohnya adalah Hydra, Physalia, dan Obelia. Hidup di air tawar, bersifat hermaprodit, namun ada pula yang hidup di laut dan berkoloni. Siklus hidup Hydrozoa ditunjukkan pada skema berikut ini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema atau siklus hidup Obelia berikut. Ovum setelah bertemu dengan sperma di perairan akan menjadi zigot yang akan berkembang menjadi larva planula. Selanjutnya, planula akan menempel pada substrat dan menjadi polip dewasa. Polip reproduktif akan menghasilkan tunas medusa yang selanjutnya akan lepas dari induk menjadi medusa dewasa dan menghasilkan sel telur dan atau sperma. Kelas kedua yaitu Scyphozoa, disebut juga hewan mangkuk, memiliki tubuh dominan medusa. Contohnya adalah Aurelia aurita atau ubur-ubur. Di sekitar mulutnya terdapat 4 lengan yang dilengkapi nematokis, berfungsi untuk melemahkan mangsa karena mengandung sengatan dan berkelamin terpisah. Berikut ini adalah skema atau siklus hidup dari Scyphozoa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan siklus hidup Aurelia aurita berikut. Gamet jantan dan betina mengalami fertilisasi membentuk zigot. Selanjutnya zigot akan berkembang
berkembang menjadi planula. Planula akan melekat pada substrat dan membentuk skifistoma. Selanjutnya, skifistoma akan membentuk kuncup demi kuncup sehingga terbentuk tumpukan dan dikenal dengan nama strobila atau polip muda. Selanjutnya, medusa muda akan lepas dan berenang bebas yang dinamakan evira dan kemudian akan membentuk medusa dewasa. Kelas ketiga adalah anthozoa, hanya berbentuk polip atau tidak mempunyai bentuk medusa, berongga gastrovaskular, serta hidupnya soliter ataupun berkoloni. Contohnya adalah mawar laut, anemon laut, dan karang. Berikut ini adalah gambar anatomi dari anthozoa. Secara umum, organisme Solenterata mempunyai peranan antara lain hewan ubur-ubur dapat dimanfaatkan menjadi tepung ubur-ubur yang diolah menjadi bahan kosmetik. Selain itu, di Jepang, ubur-ubur juga dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Selain itu, komunitas karang seperti karang atol, karang pantai, dan karang penghalang dapat melindungi pantai dari abrasi air laut. Karang juga dapat dijadikan habitat atau tempat persembunyian dan berkembangbiakan ikan atau hewan laut lainnya. Kita kenal sebagai terumbu karang. Baiklah anak-anak, materi pada pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sampai bertemu insya Allah pada pembahasan materi animalia berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.